Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Ihza Alpira dari kelas HTNC. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juni. Saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dari Pak Kemas. Soal pertama, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Yang pertama, Minang. Minang memiliki sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan ibu. Garis keturunan ibu sangat penting dalam kewarisan, karena sistem kekerabatan yang mereka anut adalah sistem patrilineal, maka garis keturunan ibu yang banyak mendapat jika dibanding anak laki-laki, kecuali anak dari pasangan itu laki-laki semua. Dan penyelesaian sengketanya adat Minang cenderung kepada bermusyawarah. 2. Jawa dan Melayu sama-sama menganut sistem bilateral dari garis ibu dan ayah. Harta warisan mereka setara, sistem pernikahannya bebas dengan siapa saja, dan sistem penyelesaian masalahnya dengan bermusyawarah dahulu. Di Batak menganut sistem parental. Dalam sistem perkawinan Batak Toba adanya larangan kawin dengan marga yang sama karena dianggap saudara sendiri. Sistem pewaris yang berlaku dalam adat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau bapak. Untuk penyelesaian masalahnya adalah dengan bermusyawarah. Jika tidak berujung, maka akan dialihkan ke hukum positif atau hukum nasional. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak beserta filosofi dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, dari Minang ada marase. Marase merupakan suatu proses di mana pihak keluarga pengantin wanita mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga perempuan akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka umumnya membawa buah tangan sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan batimbang tando. Tahap ini dilakukan untuk meminang calon laki-laki yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Jika diterima, mereka akan melakukan tukar simbol sebagai simbol pengikat perjanjian yang tidak bisa diputuskan secara sepihak. 3. Mahanta Siriah. Mahanta Siriah adalah suatu proses pernikahan Minangkabau di mana pasangan meminta izin untuk memohon doa restu kepada keluarganya. Sedangkan calon mempelai laki-laki akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau. Tujuannya untuk memberitahukan dan memohon doa atas pernikahannya. 4. Babako Babaki. Babako dan Babaki adalah acara yang akan diselenggarakan beberapa hari sebelum akad nikah berlangsung. Acara ini diawali dengan calon pengantin perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana, para tetua akan memberikan nasihat tentang kehidupan rumah tangga. Keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya dan diiringi keluarga pihak ayah yang membawa berbagai jenis barang bantuan pernikahan. 5. Malam Bainai. Malam Bainai adalah saat calon mempelai wanita dilekatkan tumbuhan halus atau bisa disebut dengan inai. Malam Bainai dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga kepada calon mempelai wanita. Menjapui Marapulai. Menjapui Marapulai adalah prosesi pernikahan adat Minang yang paling penting pada proses ini. Pada proses ini, calon mempelai pria akan dijemput untuk mendatangi kediaman calon mempelai wanita. Selanjutnya akan dilangsungkan akad pernikahan di sana. Mengutip buku pusaka nenek moyang. Pada acara ini juga diadakan prosesi makan-makan dengan aneka sungguhan kuliner khas Minang. Para tamu undangan dipersilahkan untuk menyantap hidangan tersebut dengan penuh sukacita. Penyambutan di rumah anak daro. Prosesi ini momen besar yang menjadi acara paling meriah. Penyambutan dilengkapi dengan musik tradisional Minang. Ketika calon mempelai pria memasuki rumah, para sesepuh dari pihak mempelai wanita akan memercikkan air ke kakinya sebagai simbol penyucian dan dilanjutkan dengan menaburinya dengan beras kuning. Calon mempelai pria kemudian akan berjalan menuju tempat akad pernikahan yang dilangsungkan. Akad nikah. Usai penyambutan di rumah calon pengantin wanita dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Orang tua pihak mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi seorang pria dan pengantin pria menerima mempelai wanita untuk dinikahinya. Prosesi pernikahan adat Minang memang cukup panjang. Hal ini telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kekayaan budaya masyarakat Minang. Selanjutnya dari adat Melayu yaitu satu merisi. Sebelum adanya perkawinan, pihak laki-laki biasanya melakukan penyelidikan kepada perempuan karena untuk melihat apakah calon perempuan layak dijadikan menantu. 2. Merasi. Tujuan ini untuk memastikan apakah yang hendak dijodohkan itu cocok, artinya merupakan kegiatan meramal atau menilik. 3. Meminang. Jika hasil merisi menunjukkan bahwa gadis itu bertingkah laku baik sehingga pantas dijadikan sebagai seorang menantu, maka pihak keluarga laki-laki memberitahukan dan membicarakannya dengan kerabat terdekat.
Maka pihak laki-laki akan mengutus seorang yang dituakan, bisa dari laki-laki maupun perempuan, untuk memberitahu kepada pihak keluarga perempuan bahwa 3 atau 5 hari lagi rombongan akan datang untuk melakukan peminangan. 4. Mengantar tanda. Jika peminangan disambut baik oleh pihak keluarga perempuan, maka tahap berikutnya adalah mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau 5. 5. Mengantar belanja. Mengantar belanja hantaran keperluan pesta pernikahan. Mengantar belanja keperluan pesta pernikahan biasanya ditentukan atas permintaan pihak perempuan dengan membawa sejumlah uang yang dibentuk sedemikian rupa dibawa beserta pengiringnya, seperti seperangkat pakaian dan benda-benda yang disenangi sang gadis. 6. Menjemput dan mengajak dan menjemput. Bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan di dalam majelis nikah kawin. Sebelum diadakan acara mengajak dan menjemput, terlebih dahulu diadakan musyawarah di rumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang akan diajak dan dijemput. 7. Menggantung-gantung. Sebelum majelis pernikahan dibuat, maka dilaksanakan terlebih dahulu kepada pekerjaan menggantung-gantung. Ini dilakukan 4 atau hari kelima sebelum hari pernikahan. Pekerjaan yang dilakukan di rumah calon pengantin ini adalah disebut persiapan. Lalu nomor 8, berandang. Tujuannya untuk menghapuskan atau membersihkan sang calon pengantin dari kotoran di dunia. Yang 9, limu manis. Setelah mencukur, ma'andam mengelilingi pengantin sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa dibentuk seperti gunung, dililit dengan benang 5 warna. Maksudnya agar calon pengantin tersebut mempunyai keturunan yang gagah atau cantik, dan benang tadi bermakna untuk ibaratkan sungai yang mengalir, dan semoga hidup mereka menjadi aman dan tentram. Nomor 10, tujuan upacara. Nomor 10, berinai. Berinai tujuannya untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata maupun tidak. 11. Khatam Quran. Khatam Quran biasanya dilakukan oleh orang tua. Jika anaknya sudah pandai membaca Al-Quran, maka diperbolehkan untuk menikah. 12. Akad nikah. Ini adalah puncak dari rangkaian proses perkawinan, sebab dengan dilaksanakannya akad nikah, sepasang muda-mudi telah resmi menjadi suami istri. Lalu tepung tawar. Tujuannya untuk menghilangkan sial majal. 14. Bersanding. Setelah keduanya melakukan akad nikah, maka keduanya akan bersanding lalu bersuap-suap. Setelah bersanding biasanya diiringi dengan bersuap-suap. 16. Makan berhadap. Biasanya pelaksanaan ini disejalankan dengan makan berhadap. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka akan berhadap. Setelah kedua pengantin makan berhadap, maka undangan disuguhi dengan makanan dan minuman. Lalu 17. Menyembah. Upacara ini berlangsung sebelum pengantin dibawa masuk ke bilik oleh ma'andam. Kedua pengantin makan malam bersama keluarga pihak pengantin perempuan, lalu menyembah orang tuanya. 18. Berambih. Berambih yaitu pengantin laki-laki tidak boleh tidur dengan pengantin perempuan. Ini disebut dengan masa belum tegur. Dari adat Jawa, yang pertama ada ngelamar. Tujuannya untuk memastikan kesediaan sang calon pengantin wanita dan juga keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. 2. Seserahan. Pada prosesi ini, pihak atau keluarga dari calon pengantin pria akan menyiapkan sekaligus mengantarkan sejumlah barang dan ke kediaman wanita yang akan menjadi calon pengantinnya. 3. Masangan taruh juga black KTP, yaitu sesajen yang tujuannya semoga pasangan tersebut diberi perlindungan oleh Tuhan. 4. Siraman adalah prosesi yang dilakukan sehari sebelum hari pernikahan. Dalam proses ini, kedua mempelai akan dimandikan di rumah masing-masing. Kedua mempelai tersebut akan dimandikan oleh 7 orang yang dituakan dalam keluarga atau biasa disebut dengan penisepuh. Kedua orang tua juga termasuk kategori ini. 5. Pais atau ngeri. Lanjut ke prosesi lainnya yang ada disebut dengan pases atau ngeri. Prosesi ini akan dijalankan oleh mempelai wanita. Pada intinya tidak ada tata cara khusus dalam proses ini. Maksudnya adalah untuk menghilangkan atau mengeri rambut-rambut halus yang ada pada wajah calon mempelai wanita agar lebih bersih serta bercahaya. Lalu nomor 6 ada dodol dawet. Jika diartinya ke dalam bahasa Indonesia berarti menjual dawet. Prosesi satu ini melambangkan harapan supaya upacara pernikahan yang hendak dilangsungkan dikunjungi oleh banyak tamu layaknya dawet yang terjual dengan laris. Sama seperti sebelumnya, tidak ada tata cara untuk melakukan proses ini. 7. Ada mido dareni. Proses dalam pernikahan adat Jawa Tengah, Barat, dan Timur yang selanjutnya ialah mido dareni. Ini adalah yang dilaksanakan di malam hari dan prosesnya mempunyai arti, yaitu menjadikan calon pengantin perempuan cantik seperti Dewi. Lalu ada akad nikah, yaitu acara puncak. Bagi mereka yang muslim, akad ini dilakukan di masjid maupun di rumah mempelai perempuan. Sementara bagi yang non-Islam, pernikahan bisa dilangsungkan di tempat yang telah ditentukan. 9. Ada panggil atau temu pengantin.
Setelah akad dilaksanakan, akan dilangsungkan prosesi yang selanjutnya, yakni panggi atau temu pengantin. Nomor 10 ada balangan gantal atau balangan suruh. Menyambung dari proses yang sebelumnya, begitu pengantin pria dan wanita bertemu, mereka akan melakukan prosesi balangan gantal atau balangan suruh, yang berarti jadi profesi ini yang dilakukan dengan kedua, yang berarti sirih. Arti acara saling melempar ini dilakukan, pastinya acara saling melempar ini dilakukan dengan saling tersenyum. 11 Nida endong dan wiji dadi. Tata cara dalam proses ini adalah mempelai pria yang menggunakan kaki kanannya untuk menginjak sebutir telur ayam kampung. Telur tersebut harus diinjak hingga pecah. Setelahnya mempelai wanita akan membasuh kaki mempelai pria. Maknanya ialah agar suami bisa memberikan benih keturunan yang bagus. 12 Timbangan atau bobot yang timbang. Sebelum pasangan pengantin mulai duduk di pelaminan, keduanya akan duduk di sisi kanan serta kiri ayah mempelai wanita. Setelah itu mempelai pria akan naik serta duduk di kaki kanan bapak tersebut, sementara mempelai wanita akan duduk di kaki kirinya. Selanjutnya sang ibu mempelai wanita akan bertanya manakah yang lebih berat. Jika dalam bahasa Jawa abot endi bapak ne, sang bapak pun akan menjawab bahwa keduanya sama beratnya, dan dalam bahasa Jawa muda abote. Makna dari proses ini ialah dengan keduanya yang sama-sama berat, maka keduanya akan memikul baik rasa suka maupun rasa duka. 13 ada kaca kucur dan kuno koyo. Merupakan perlambangan dari mempelai pria yang memberikan nafkah kepada wanita untuk pertama kalinya. Nafkah tersebut dilambangkan dengan kembang telon, beras kuning, beras putih, kedelai hitam, dan kacang telur merah. Dan kacang telur merah. 14 dulangan. Dalam pernikahan adat Jawa Timur maupun belahan Jawa lainnya, ritual dulangan ini tidak bisa dilewatkan. Dulangan merupakan prosesi saling menyuapi. Dengan kata lain, tata cara profesi ini ialah pengantin pria menyuapi pengantin wanita. Dan begitu juga sebaliknya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang sama. Makna terkandung dalam proses dulangan ini ialah simbol seksual atau berpaduan kasih antar pengantin pria dan wanita. Lalu sungkeman, tidak lain bukan adalah prosesi yang menjadi lambang ungkapan bakti pasangan pengantin kepada orang tuanya dan sekaligus memohon restu kepada keduanya. Selanjutnya dari Batak, yang pertama ada mangaririt. Inilah yang dinamakan proses mangaririt. Sekarang maknanya pun sama, yaitu proses memiliki calon mempelai wanita yang hendak dijadikan istri pihak laki-laki. Tentunya gadis pilihan ini disesuaikan dengan kriteria sang calon pasangan dan keluarga. 2 adalah manga lehon tanda. Selanjutnya ada proses ini bermakna kalau kedua pihak mempelai saling memberi tanda satu sama lain. Si laki-laki bisa memberi tanda berupa uang kepada pihak wanita, lalu sang wanita bisa menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. 3 mangarisika. Prosesi selanjutnya adalah mangarisika. Proses ini merupakan kunjungan tidak resmi keluarga mempelai laki-laki ke tempat calon mempelai wanita. Sedangkan pihak wanita akan memberi tanda mata yang bisa berupa benda seperti cincin, emas, atau dengan barang berharga lainnya. 4 marhusib. Pada marhusib, kedua mempelai akan membahas mengenai hari pernikahan secara detail. Biasanya proses ini bersifat tertutup dan hanya diketahui pihak keluarga, yang memang tidak boleh diketahui oleh banyak khalayak umum untuk menghindari adanya kegagalan saat acara tersebut. Yang kelima ada mar tumpol. Mar tumpol memiliki sebutan lain seperti mar padan di Bonapasogit, atau ada juga yang menyebutnya mangido ting ting. Sebenarnya proses ini merupakan prosesi tunangan ladies, namun masyarakat Batak Toba memakainya sebagai pengikat janji yang sakral. 6 ada mar hatta sinamon. Untuk itu dalam tradisi masyarakat ada proses marhata sinamon, yaitu keluarga wanita yang akan mendapatkan uang tuhor sebagai gantinya. Adapun tuhor yang harus diberikan meliputi penentuan jumlah undangan, menyembelih hewan, jumlah ulos, dan tempat upacara perkawinan akan dilaksanakan. 7 martonggo raja. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mematangkan persiapan pernikahan dan memberitahu adanya pesta pernikahan kepada khalayak umum. Tujuannya agar di hari tersebut tidak ada pihak lain juga mengadakan pesta pernikahan. 8 marsi buha buhai. Selanjutnya ada marsi babuhai, yaitu prosesi ini sudah mengalami pergeseran atau perubahan sehingga tidak sama lagi dengan tata cara lama. Saat ini marsi buha buhai wajib dilaksanakan di rumah calon mempelai laki-laki maupun wanita. 9 pemberkatan nikah. Ini adalah prosesi puncak yang ditunggu-tunggu karena sudah direncanakan oleh semua pihak, di mana pada hari itu kedua mempelai mengucap ikrar saling setia hingga maut memisahkan. Selanjutnya nomor 3 soalnya, cari artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Minang dan Batak atau Melayu dan Batak, kemudian dibaca secara mandiri dan jelas di dalam video dengan menyebut judul, nama penulis, nama jurnal, lembaga yang menerbitkan, dan volume berapa. Yang pertama yaitu judulnya Pelaksanaan Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi. Nama penulis Supian, Selvi Mahat Putri dan Fatanah. Nama jurnal Unja.
Lembaga ini menerbitkan lembaga yang menerbitkan Jurnal Titian volume 1 nomor 2 Desember 2017. Peran lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu. Adapun peran lembaga adat sebagaimana yang dinyatakan dalam konsideran Perda, yaitu 1. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. 2. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangun dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. 3. Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa atau kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang ditentukan di provinsi Jambi tersebut, marga, pendapo, dan kampung. Selanjutnya judulnya kearifan lokal masyarakat adat Batak, Pertitian, Dolan, Pelestarian Sumber Daya Agraria Tanah Ulayat. Nama penulisnya Yudi Panadani Harahap, Ibnu Hajar dan Damanik, Robert Sabarani. Nama jurnal Antropologi Sumatera yang menerbitkan ISSN Online, volume 17 nomor 2 Desember 2019. Beberapa lembaga adat yang sudah ada mulai berkiprah walaupun dinamakan lembaga adat, tetapi untuk kegiatan mereka sangat minim pada hal dan persoalan adat atau hubungan sosial adat mereka. Lembaga adat ini sangat berfokus kepada aset agraria yang mereka miliki. Dalam satu wawancara dengan lembaga adat mengutarakan lembaga adat ini diperbuat guna agar dapat melindungi hak aset tanah mereka dari tindak tanduk transaksi jual beli dengan skala besar, khususnya kepada pihak eksternal atau perusahaan yang disikap profit tidak menghiraukan nasib mereka ke depannya. Lembaga adat ini diperbuat agar kelak anak cucu mereka dapat masih tinggal di daerah ini. Jikalau tidak, maka aset mereka terjual dan mereka tidak memiliki tanah lagi untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Kini telah ada lembaga, kadangkala Raja Nihuta juga meminta bantuan pengurus lembaga untuk menjadi penengah atau sekedar pemberi saran, terutama untuk menyelesaikan konflik tanah. Walaupun secara harafiah lembaga adat bukan bagian dari adat, tetapi sekarang keadaan mereka pro dan kontra. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.